Faisal Basri sebut gaji TKA Cina di smelter nikel 54 juta rupiah kalahkan pekerja lokal. Kita ada di negeri yang korupsinya luar biasa. Konflik kepentingan luar biasa. Pak Luhut ada di mana-mana. Dan dia tidak mendeklar konflik of interest itu sehingga dia harusnya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Anda bisa lihat penyelundupan nikel. Penyelundupan nikel udah saya sampaikan Pak Luhut 21 November 2021. Tapi dianggap biasa. Saudara Seto juga mengatakan, oh ini transisi, udah kadung di pelabuhan dan sebagainya. Jadi mendinai terus begitu. Kami menyoroti bahwa ini benar-benar ada ancaman bagi kami, tenaga kerja Indonesia, yang akan tergusur atau menjadi penonton di negeri sendiri. Gara-gara ada orang asing yang ngambil pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Kalau nyupir, kemudian jadi kuli kasar, ngelas, tukang las kita lebih baik daripada mereka. Yang namanya kuli-kuli lebih baik daripada mereka. Kenapa mereka ambil semua? Apalagi yang namanya mandor, penjaga pintu gerbang itu yang perusahaan. Ngapain bawa-bawa dari asing? Tapi Pak Maruli tadi meyakinkan bahwa tidak ada unskilled worker itu yang dilakukan oleh enggak lah, Pak Maruli yakin itu. Ada. Tidak ada, bukan tidak ada. Ada, beliau bilang ada. Kita tidak menyangkal. Tapi kalau itu kita tahu, Bu, kita dapat info, itu langsung kita tindak. Lalu juga mengenai ini teman-teman mahasiswa ini kan, adik-adik mahasiswa ini kan yang muda nih. Jadi memang tadi disebutkan bahwa itu sangat menakutkan, nggak ada kesempatan kerja. Tetap ada, Bu. Kita juga lagi ada program magang. Kemarin Pak Hanif juga bulan Desember kemarin tuh sampai 200.000 orang. Jadi itu adalah upaya-upaya. Bagaimana? Ini untuk youth employment sebenarnya. Jadi memang kita pikirkan juga bukan hanya kepada yang udah yang udah skill, tetapi juga yang baru, new entrance ya. Jadi yang baru-baru tamat kita juga melakukan pemberdayaan dan juga peningkatan kualitas melalui pemagangan, peningkatan kualitas, lalu juga peningkatan kompetensi. Ini adalah upaya-upaya selain memperluas kesempatan kerja juga meningkatkan kompetensi. Soal tenaga kerja asing juga seperti itu. Mereka datang tiap bulan tuh ribuan lewat Samratulangi, tidak pakai paspor, visa kerja. Dibiarkan saja selama ini. Jadi ini negara bagian Cina apa provinsi Indonesia gitu. Orang jadi bertanya-tanya. Baik Pak Faisal. Lingkungan yang terjadi. Tapi begitu Pak Najib tidak berkuasa lagi digantikan oleh Mahathir, dia negosiasi dengan Xi Jinping, maksimum tenaga China dari RRC itu hanya 5% dari total tenaga kerja yang boleh. Pemimpin yang tangguh, pemimpin yang memperjuangkan hak rakyatnya, nggak mau dong dibanjarin oleh ratusan ribu jutaan tenaga kerja dari China. Terus rakyat kita yang masih nganggur mau ngapain? Nah, Jokowi nggak punya nyali untuk bicara sama Xi Jinping. Mohon maaf Pak Xi Jinping, tolong dibatasin hanya 3% tenaga kerja dari China. Buat kepentingan kita berdua supaya tidak ada keresahan konflik sosial di Indonesia. Semua investasi itu jangan juga menjadi prasyarat membawa tenaga kerja asing ke Indonesia, di mana tenaga kerja asing itu hanya profesinya sebagai buruh gitu. Perusahaan-perusahaan yang hari ini banyak sekali investor asing masuk gitu ya, justru menimbulkan gejolak di perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Kita nggak anti tenaga kerja asing, hanya saja jangan juga selalu menabrak kebijakan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Di 9 sekarang ini kan ada panja itu keadaan tenaga kerja asing. Jadi laporan dari panja itu sendiri kan belum selesai dan masih melakukan pengumpulan data-data dan masih melakukan kerja-kerja yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan panja itu. Nah, tetapi pada umumnya kita meminta kepada pemerintah memang untuk betul-betul menseriusi masalah ini. Karena kita melihat ada banyak isu yang beredar terutama di media-media sosial yang sekarang ini yang menurut saya tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Jadi bisa jadi ini juga merupakan kegelisahan masyarakat karena kita di Indonesia sendiri kan masih kekurangan tenaga kerja, masih kekurangan lapangan kerja, mohon maaf. Jadi lapangan kerja yang ada di Indonesia ini kan belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan tenaga kerja asing atau TKA dari Cina yang bekerja di pabrik peleburan nikel atau smelter mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada pekerja lokal.
Bahkan gaji yang diberikan kepada TKA tersebut bisa mencapai 54 juta rupiah per bulan. Salah satu perusahaan smelter asal Cina memberikan gaji antara 17 juta rupiah hingga 54 juta rupiah. Sementara rata-rata pekerja Indonesia hanya menerima upah yang lebih rendah, bahkan sekitar upah minimum. Tulis Faisal Basri dalam artikel blognya. Menurutnya tidak semua TKA ini merupakan tenaga ahli, beberapa di antaranya bekerja dalam posisi seperti juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir. Banyak dari tenaga kerja Cina ini menggunakan visa kunjungan bukan visa kerja. Dampak dari situasi ini adalah terjadi kerugian bagi negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar $100 Amerika Serikat per pekerja per bulan. Dengan status visa kunjungan, ada kemungkinan besar bahwa pekerja Cina tidak membayar pajak penghasilan, katanya. Karena itulah ia menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi nikel justru lebih menguntungkan industri di Cina. Sebelumnya, Faisal Basri telah mengungkapkan bahwa 90% dari keuntungan hilirisasi nikel yang digaungkan oleh Presiden Jokowi lebih banyak dinikmati oleh Cina. Hal ini terjadi karena hampir seluruh perusahaan smelter mengelola lahan biji nikel dimiliki oleh Cina dan Indonesia mengadopsi rezim devisa bebas. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Cina dapat mengirimkan semua hasil ekspornya ke luar negeri atau kembali ke negaranya sendiri tanpa dibatasi. Selain itu, ekspor produk olahan biji nikel tidak dikenakan pajak atau pungutan lainnya.